Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada hari ini saya Rizal Febrianto, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya ambil di sini judulnya Jangan Menghakimi. Apa pertanyaan untuk kita? Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudari kita, keluarga pemilih kita melakukan kesalahan? Apakah kita udahlah biasa aja, palingan besok dilakuin lagi, udahlah biarin aja, itu kan kesalahan dia, bukan kesalahan saya. Hidup dia ya hidup dia, hidup saya ya hidup saya. Apakah seperti itu jawabannya? Baik Bapak Ibu, kita juga sering menjumpai ya di luar sana, di luar sana, bahkan di sosial media ya kan. Kita sering melihat bahwa banyak sekali orang itu melakukan kesalahan secara tidak langsung, baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, ya kan. Nah, apakah kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan ini, apa kita hanya diam saja? Apakah kita membiarkan hal itu terjadi lagi atau bagaimana? Baik, kita akan membahas hal ini lebih lanjut ya. Baik, untuk teksnya sendiri saya ambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti padahal dia tidak berarti sama sekali, ia menipu dirinya sendiri. Baik tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri, dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapapun yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Baik, dari ayat yang telah kita dengarkan, yang telah saya sampaikan pada hari ini, kita dapat mengambil beberapa pembelajaran di sini bahwa Rasul Paulus pada saat itu menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, dan untuk memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka di sana harus saling tolong menolong dan saling mengingatkan jika ada di antara mereka melakukan kesalahan. Bapak Ibu, hendaklah kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang telah diselamatkan Tuhan itu, kita harus saling tolong menolong Bapak Ibu. Ketika ada di antara kita, saudara-saudari kita, teman kita, maupun anak-anak kita melakukan kesalahan, kita harus saling tolong menolong Bapak Ibu. Harus saling mengingatkan bahwa ini tidak baik. Seharusnya kamu begini dan begini. Ikuti jalan Kristus, ikuti jalannya yang lurus itu. Apa yang akan kita lakukan ketika melihat ada teman seiman jatuh? Yang kita lakukan adalah membantu mereka yang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Kita itu sebagai orang yang telah diselamatkan dari maut itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus saling tolong menolong. Kita harus menyadarkan orang tersebut, membawa kembali orang tersebut ke jalurnya, ya kan. Jangan sampai nanti jalurnya sesat. Kita bisa melihat dari cerita Daud ya Bapak Ibu, di mana pada saat itu, pada saat dia berjalan-jalan di balkon, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dia bernama Betseba, yaitu istri dari
prajuritnya sendiri, dari tentaranya sendiri, yaitu yang bernama Uria. Di mana di sini dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil Betseba ini, lalu dipanggillah ke istananya. Dan di mana di istana itu kita tahu dia berbuat apa dengan Betseba, yaitu berzina, ya Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dia tidak hanya berzina dengan istri orang, istri dari prajuritnya ini, tetapi dia juga di balik itu semua, setelah dia tahu bahwa dia setelah mendengar penjelasan dari Betseba ini kalau Betseba ini hamil, mengandung anaknya sendiri, dia ini khawatir Bapak Ibu. Dia ini risau sekali bahwa bagaimana ini kalau ketahuan nanti, ya kan? Image saya sebagai raja, ya kan? Popularitas saya ini bisa terancam di kota ini. Bahkan saya mungkin pada saat itu dia berpikir bahwa mungkin nanti tata kayak saya ini akan terancam, bahwa saya mungkin akan longsor dari tata saya ini. Nah, di balik itu semua dia merencanakan sebuah rencana yang sangat amat jahat Bapak Ibu. Di mana pada saat itu, di saat Uria dan beberapa pasukannya berada di pertempuran, dia ini jahat juga Bapak Ibu. Di mana dia menuliskan surat ini untuk dikirimkan ke orang kepercayaan Daud di medan pertempuran tersebut. Nah, pada saat setelah surat itu datang kepada orang kepercayaan Daud di medan pertempuran tersebut, Daud menuliskan bahwa mereka harus membiarkan Uria ini mati terbunuh di medan pertempuran. Apabila mereka maju nanti, ditempatkan Uria ini di posisi yang paling depan Bapak Ibu. Nah, supaya dia dibunuh oleh tentara musuh. Nah, di sini kita juga menjumpai bahwa setelah Daud ini melakukan kesalahan, dosa yang teramat besar ini, yaitu mengambil apa yang sudah menjadi hak milik orang lain. Setelah itu bukan mengambil ya, tetapi lebih ke membunuh di sini Bapak Ibu. Tuhan melalui perantaraannya, yaitu Nabi Nathan sendiri, mencoba untuk menyadarkan Daud atas kesalahannya, yaitu dengan sebuah cerita dulu Bapak Ibu, pengibaratan bahwa ada seekor domba dari orang miskin ini dan seorang kaya ada banyak domba. Dan Bapak Ibu tahu sendiri ceritanya bagaimana bahwa orang kaya ini tidak mau domba-dombanya ini, di antara domba-dombanya ini ada yang bunuh, ya kan? Pada saat itu karena ada tamu dan saudaranya gitu yang datang ke rumah dia, dan dia ingin menjamu orang tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil satu pun dari domba-dombanya itu. Bahkan dia bukan berpikir lagi, tetapi dia mengambil domba daripada orang miskin ini yang cuma satu-satunya Bapak Ibu. Nah, melalui pengibaratan tersebut, Nabi Nathan menyadarkan dia, tetapi belum sadar juga dia Bapak Ibu, si Daud ini. Karena dia tidak menyangka bahwa Nabi Nathan itu mengetahui segala sesuatu yang telah ia perbuat terhadap Uria dan apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan kepada Uria pada saat itu. Nah, setelah pengibaratan tersebut, Daud tidak sadar akan kesalahannya yang telah ia lakukan. Maka langsung saja Nabi Nathan bilang, itu kamu, yang saya ibaratkan di sini itu adalah kamu. Kamu telah mengambil hak orang lain, mengambil istri dari prajuritmu, dan kamu membunuh orang tersebut, dia bilang. Setelah itu apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Dia berpuasa, dia berkabung, dia duduk di atas abu, dia mohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya ini, anak hasil dari perzinahannya ini, agar dia tidak dibunuh, agar dia tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tetap membinasakan. Dan di sini kita juga dapat mengambil satu pelajaran Bapak Ibu dari cerita Daud ini, bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak memiliki konsekuensi. Hukum tabur tuai juga berlaku di sini. Untuk yang poin yang pertama ini,
saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sebagai orang beriman ya Bapak Ibu. Jika ada dari antara saudara-saudara kita ini, sekali lagi saya katakan, jika ada antara saudara-saudara kita siapapun itu ya, jika kita melihat, jika kita mendengar, atau jika kita menyaksikan orang tersebut sedang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita tegur dia Bapak Ibu. Ajak dia kembali kepada jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Beri dia pengajaran Bapak Ibu, agar dia tidak melakukan kesalahan itu lagi dan tidak mengulanginya lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, nah, di sini kita berbicara tentang pencobaan. Jika ada seorang teman kita di antara saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam pencobaan, apa yang seharusnya kita lakukan? Dalam upaya menyelamatkan seorang teman, saudara-saudari kita, sanak pemilih kita, di saat mereka melakukan kesalahan, hendaknya kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita mengingatkan orang lain, tetapi setelah itu kita sendiri yang jatuh ke situ Bapak Ibu. Ada seekor binatang, dia itu bisa dikatakan adalah salah satu binatang yang paling bodoh Bapak Ibu. Kita sama tahu, yaitu keledai Bapak Ibu. Keledai apabila terperosok ke dalam lubang, dia tidak mau terperosok untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini kita bisa merenungkan, apakah kita sebagai manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada binatang tersebut, kenapa kita bisa jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya Bapak Ibu? Sementara keledai yang terkenal dengan binatang yang bodoh ini saja tidak mau jatuh untuk kedua kalinya ke dalam lubang itu Bapak Ibu. Saudara-saudari, di dalam menyelamatkan teman kita ini, di dalam memberikan mereka pengajaran, memberikan mereka firman Tuhan, mengajar mereka untuk membawa mereka kembali ke dalam jalan Tuhan ini, kita hendaknya harus juga berhati-hati dan berjaga-jaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa itu selalu mengintip di depan pintu Bapak Ibu. Kita sebagai manusia yang ya walaupun kita sebagai hamba Tuhan atau apa segala macam itu ya kan, jangan kita pandang, kita berpikir bahwa kita tidak pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus selalu waspada bahwa kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia itu melakukan kesalahan dan dosa itu secara tahu dan mau Bapak Ibu. Kita udah tahu itu dosa, itu kesalahan, tetapi kita tetap saja mau melakukannya. Itu juga sebuah kesalahan yang besar Bapak Ibu. Jika kita tahu itu kesalahan, itu dosa, itu yang mengundang maut, maka seharusnya kita jangan melakukannya. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk kita selalu berhati-hati, berjaga-jaga. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulan bagi kita pada hari ini, ya kita untuk poin yang pertama, kita sebagai seorang yang telah memperoleh pengampunan daripada Tuhan, hendaklah membantu serta menegur jika ada di antara saudara kita, seiman kita maupun saudara-saudara kita yang lain di luar sana maupun dimanapun mereka berada. Selagi kita bisa menegur, selagi kita bisa membawa mereka ke jalan yang benar, kita harus melakukannya Bapak Ibu. Dan untuk poin yang kedua, nah, di dalam upaya menyelamatkan orang-orang tersebut, saudara-saudara kita tersebut, sanak pemilih saudara kita tersebut, kita hendaknya berjaga-jaga dan berhati-hati karena karena sangat besar juga kemungkinannya untuk kita melakukan kesalahan tersebut. Ya, saya juga mengakuinya Bapak Ibu bahwa seringkali saya menegur orang, tetapi saya juga melakukannya, begitu. Jadi, ya orang lain salah, kita menegurnya, kita merasa so benar gitu, ya di sini kita jangan menghakimi Bapak Ibu. Kita hendaknya menyadari bahwa kita juga manusia yang berdosa, tetapi jangan takut untuk menegur Bapak Ibu, agar saudara-saudara kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, dan kita juga harus berjaga-jaga agar kita juga tidak terperosok kepada lubang yang sama. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita, membimbing kita, dan membawa kita ke dalam jalan yang benar. Salam.